Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini rasa dahaga yang begitu nikmat masih kita rasakan. Yang sampai detik ini rasa lapar juga masih kita rasakan. Bahkan yang sampai detik ini kita masih menikmati bagaimana tilawatul Quran pada saat kita berinteraksi dengan Allah dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim, masih kita juga rasakan. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih banyak sekali memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Bahkan nikmat ini adalah nikmat paling besar. Sering kita dengar bagaimana nikmat iman ini adalah nikmat paling besar yang Allah berikan. Kenapa? Karena nikmat iman, hak prerogatifnya adalah Allah yang memberikan kepada kita. Hanya Allah yang mampu memberikan itu kepada kita. Kita lihat bagaimana sejarah mencatat Nabi Nuh alaihi salam kemudian mempunyai anak dan istri yang membangkang. Walaupun sekelas Nabi, bahkan Rasul pertama yakni Nuh alaihi salam tidak mampu memberikan hidayah kepada istri dan anaknya. Kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang bapaknya pun pembuat patung berhala. Sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mampu memberikan hidayahnya kepada ayahnya. Ini bukti bahwasanya nikmat Islam, nikmat iman ini adalah nikmat yang terbesar. Menyambung bagaimana pembahasan kita pada cinta kita kepada Allah di bagian yang satu di 2 hari yang lalu. Pada saat Allah ingatkan dengan kalimat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Ketika diingatkan nama Allah, diucapkan nama Allah, disebutkan nama Allah, bergetar hati kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan surah-surah cintanya Allah, kita pun semakin cinta kepada Allah. Teman-teman semua yang dimulakan Allah, ketika kita bicara cinta, bagaimana cinta kita kepada Allah? Ketika kita sampaikan I love you Allah, namun I love you Allah ketika terucapkan dari hati yang paling dalam kepada Allah, pernahkah kita berpikir bagaimana ucapan cinta ini akan terbalaskan oleh Allah? Atau kita merenung, jangan-jangan ketika kita ucapkan I love you Allah, Allah tidak membalas dengan I love you itu kepada kita. Atau bahasa anak muda sekarang dikatakan bahwasanya jangan sampai cinta kita ini justru bertepuk sebelah tangan. Di surah Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala memberikan cara agar cinta kita ini dibalas oleh Allah, agar cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di surah Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Di ayat ini Allah sampaikan bahwasanya katakanlah wahai Muhammad, ya katakanlah jika kamu cinta kepada Allah, tuhibbunallaha fattabi'uni, maka taati aku. Dalam hal ini, kalau kita ingin terbalaskan cinta kita kepada Allah, kalau kita ingin merasakan betapa dahsyatnya cinta kita kepada Allah, kemudian Allah balas cinta kita, dan cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan, fattabi'uni. Di sini dikatakan bahwasanya maka taati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat
cinta kita diterima Allah adalah taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menariknya adalah ketika kita cinta kepada Allah, kemudian kita taat kepada Rasulullah, dalam hal ini kita ikuti sunnah-sunnahnya, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Allah balas cinta kita. Allah kembali katakan I love you too. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahkan bukan hanya Allah balas cinta kita, Allah juga mengampuni dosa-dosa kita semua. Sangat simpel sekali ketika kita ingin mencintai Allah, kemudian Allah membalas cinta kita, yakni taati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini ikuti sunnahnya. Semoga kita bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan yang mulia ini beserta sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah, salah satu contoh sunnah ketika kita puasa, pada saat kita berbuka, kita awali dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, kita awali dengan air minum. Kita batalkan dulu, kemudian setelah kita batalkan, berdoa dengan mengucapkan kalimat Zahabal dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita juga mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.